Sesuai yang tertuang dalam isi konferensi meja bundar, Belanda akan menyerahkan Irian Barat setelah 1 tahun pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Tapi nyatanya, sudah lebih dari 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda belum kunjung menyerahkan wilayah Irian Barat ke Indonesia. Dalam penyelesaian persoalan ini maka pemerintah Republik Indonesia menempuh upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, tapi lagi-lagi tidak juga membuahkan hasil. Selanjutnya pada tahun 1954, setiap tahun masalah Irian Barat ini berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, namun tidak juga mendapat respons yang positif. Oleh karena upaya diplomasi tidak kunjung membuahkan hasil maka pemerintah Republik Indonesia akhirnya memutuskan untuk bersikap tegas dan keras terhadap Belanda lewat beberapa cara yaitu membubarkan Uni Indonesia Belanda. Pada 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB, dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Dalam UU No. 13 tahun 1956, tanggal 3 Mei tahun 1956 Indonesia menegaskan bahwa Uni Indonesia Belanda itu tidak ada. Indonesia memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, yang diikuti pula dengan pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia juga mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia, dan memanggil pulang duta besar serta ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda dan kemudian membentuk Provinsi Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat terus berlanjut, hingga pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasiu, Tidore. Konfrontasi pun terus dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Belanda. Puncaknya terjadi ketika Soekarno mengumandangkan Trikora atau Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Berikut isi Trikora. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa untuk melaksanakan Trikora. Pada tanggal 2 Januari tahun 1962, Presiden Pangti Abri, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Antara bulan Maret sampai Agustus tahun 1962, Komando Mandala melakukan operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di Irian Barat. Operasi infiltrasi tersebut pun berhasil mendaratkan pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat. Misalnya Operasi Banteng di Fakfak dan Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga dengan sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Pada awalnya, Belanda mencemooh persiapan Komando Mandala tersebut. Belanda mengira bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin masuk ke wilayah Irian. Tetapi ternyata, operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil, dan akhirnya Belanda bersedia untuk duduk di meja perundingan, guna menyelesaikan sengketa Irian Barat.